Salam adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di tahun yang baru ini. Kak Elis percaya kita semua di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Oke, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyi dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami terus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tiba saatnya ini Tuhan, kami boleh berada untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Kami ingin memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kami ingin sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oke adik-adik, kita sudah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, mari urapi kami semua, berkati kami agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, apa yang menjadi isi hati Tuhan itu boleh sampai kepada telinga anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu, berikan telinga seorang murid, hati yang tulus mendengarkan sehingga firman itu boleh menjadi rema dan mereka dapat lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini adik-adik bisa baca dalam Kejadian pasal 17 dan 18. Hari ini kakak mau ambil di dalam poin dalam pasal 18 ayat 1 dan 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, di mana Tuhan kita lihat bahwa Tuhan bisa mengirimkan malaikat kepada Abraham untuk mengatakan kepada Abraham bahwa istrinya Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Adik-adik, kita belajar hari ini dari Abraham dan Sarah. Dari mana kita belajarnya? Kita mau belajar ambil dari kesetiaan mereka untuk menanti janji Tuhan digenapi atas hidup mereka. Nah adik-adik, kita hari ini diingatkan Tuhan untuk belajar dari Abraham dan Sarah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kakak percaya mungkin kita sudah lama berdoa, minta sesuatu dari Tuhan, berharap sama Tuhan, minta segala pergumulan kita digenapi. Tetapi mungkin hari-hari ini Tuhan belum menjawab doa kita. Nah, Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan hari ini kita belajar seperti Abraham dan Sarah untuk mereka tetap setia, percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di mana janji Tuhan akhirnya digenapi di dalam hidup mereka. Kakak percaya bahwa kita pun ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tetap setia, kita tetap percaya, maka Tuhan akan menepati janji Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, Tuhan ingin agar
hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah yang pertama, kita harus taat, kita setia, kita belajar seperti Abraham dan Sarah, di mana ketaatan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan di usia yang sudah tua, akhirnya Tuhan menggenapi janji Tuhan dengan memberikan anak laki-laki kepada mereka. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Teruslah setia kepada Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena waktu Tuhan dan waktu kita sangat berbeda. Kakak percaya bahwa satu ketika ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan atau kita menerima janji Tuhan di dalam hidup kita? Seperti Abraham memakai malaikat untuk menyampaikan bahwa Sarah akan mempunyai anak. Tuhan punya banyak cara untuk menepati janjinya juga dalam hidup kita. Misalnya kalau tadi Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan kepada Abraham. Kakak percaya Tuhan bisa memakai orang-orang pada saat ini juga membantu, menolong kita untuk menggenapi atau menepati janji Tuhan, dan mereka bisa menyampaikan itu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisa lewat orang tua kita, bisa lewat teman, bisa siapa saja, karena Tuhan punya banyak cara untuk menepati janjinya dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tetap setia. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kakak percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi ketika anak-anak Tuhan mau senantiasa tetap setia, tetap bersyukur, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menepati janjinya. Tepat pada waktunya, Tuhan pasti akan menggenapi janji Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang singkat boleh mengajar, mengingatkan adik-adik untuk tetap setia, percaya, dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu hari-hari ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menepati janjinya dalam hidup kita. Dan Kak Elis percaya bahwa ketika kita setia, ketika kita percaya, hidup kita pun bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa menjadi berkat dan hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Yuk, sebelum kita akhiri acara sekolah minggu ini, kita sama-sama satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah itu boleh menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam hidup kami lepas hari. Roh Kudus, bantu kami dalam setiap hari-hari kami untuk kami terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri sekolah minggu kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan di GIA Kega. Tuhan Yesus memberkati.